Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Theodora Gracelita, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 25144616680, bidang studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal di SMA Negeri 1 Martapura guna memenuhi persyaratan uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan dahulu ya. Silakan duduk kembali. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi mengenai cara mengenali emosi. Ya, sebelum memasuki materi, menjelaskan materi, Ibu menjelaskan tujuan. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini agar anak-anak dapat mengendalikan emosi dengan baik, ya, supaya dengan teman itu hubungannya baik, ya, bisa berperilaku yang positif. Oke. Sebelum itu, Ibu ada gerak emosi, ya. Silahkan anak-anak berdiri kembali. Jadi Ibu menjelaskan dulu, ya. Gerak emosi ini tunjukkan ekspresi kalian, ya. Tunjukkan emosi anak-anak pada pagi hari ini. Ya, kalau anak-anak merasa senang, kalian bisa tepuk tangan. Oke? Kalau kalian marah, tangan kalian di pinggang seperti ini. Kalau merasa sedih, anak ibu dapat menundukkan kepala. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ekspresikan emosimu. Sekali lagi ya. Ekspresikan emosimu. Oke, sudah banyak yang bertepuk tangan, artinya sudah banyak yang senang ya. Oke, kasih aku dulu untuk kita. Jadi tujuan mengekspresikan emosi ini agar anak itu tidak merasa tegang, kaku, atau bahkan mengantuk ya, supaya bersemangat. Oke. Kita lanjutkan.
sebelum masukin materi, ada yang mau menceritakan pengalaman singkatnya, ya? Kapan kalian merasa marah, sedih, bahagia atau senang, ya pada akhir-akhir ini? Lalu apa yang kalian lakukan? Ada yang ingin berbagi pengalamannya? Saya Bu, Silakan Lucia. Dari mana? saya merasa sedih kemarin karena nilai ulangan saya tidak seperti apa yang saya harapkan. Jadi Lucia merasa sedih karena nilai ulangannya kecil atau tidak sesuai. Iya. Terima kasih Lucia. Iya, Bu. Kasih hapus dulu untuk Lucia. Ini untuk mengungkapkan rasanya akhir-akhir ini. Ada lagi yang ingin berbagi pengalamannya? Saya Bu. Oke, silakan Ridwan, silakan berdiri. Hari ini saya merasa senang karena saya terpilih lomba Olimpiade. Jadi Ridwan merasa senang karena terpilih Olimpiade. Selamat Ridwan, kasih hapus dulu buat Ridwan. Oke, terima kasih untuk Ustia dan Ridwan. Ya. Ada gambar apa ini? Ekspresi apa? Senang, marah, sedih. Ya, ini adalah bentuk emosi. Sebelumnya aku tanya dulu, apa sih itu emosi? Ya, silakan Denza, silakan berdiri. Emosi adalah suasana hati. Suasana hati. Ada lagi? Terima kasih Denza. Ya, silakan Wen. Emosi adalah perasaan yang kita rasakan, Bu. Perasaan yang kita rasakan, bagus. Jawaban Denza sama Wen itu sudah bagus dan benar ya. Jadi emosi adalah dorongan untuk bertindak atau bereaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam. Ya, jadi adanya dorongan dari dalam diri kita maupun dari luar yang membuat kita berekspresi, adanya emosi ya, gerak emosi yang seperti kalian bilang tadi. Ada apa? Ada marah, senang, ada sedih. Itu dibagi menjadi dua. Ada emosi positif dan emosi negatif. Jadi yang kalian bilang senang, cinta, tenang, bangga itu positif, ya. Ada yang lagi jatuh cinta? Ada. Siapa lagi jatuh cinta? Kalau jatuh cinta gimana nih emosinya? Senang, happy Bu, selalu senyum, ya. Kalau emosi negatif, marah, sedih, takut, kecewa, ya. Seperti yang dibilang sama Ustia tadi, akhir-akhir ini dia merasa sedih karena nilai ulangannya tidak sesuai. Gimana Bu cara mengelola emosinya secara positif? Saya tadi yang Ibu jelaskan, saya mengalami stres dan lain-lain. Ya, yang pertama Ibu menyadari dulu apa yang kamu rasakan, lalu kamu terima. Oh, saya marah. Kedua, melakukan teknik relaksasi seperti napas dalam-dalam, meditasi, atau relaksasi lainnya. Pernah mencoba hal yang lainnya? Nah, Bu. Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan, Dengar musik. dengar musik, makan. Oke. Lalu Bu, saya senangnya nulis. Bisa nggak dengan menulis jurnal? Kalian bisa meluapkan, ditulis. Atau sekarang udah canggih ya, ditulis di handphone Bu, di catatan handphone. Saya hari ini sebel, kesal karena saya mendapat nilai kecil, padahal saya sudah belajar dengan maksimal. Oke. Mengalihkan perhatian secara produktif seperti itu tadi, menjajan, makan, dan lain-lain. Selanjutnya Bu, saya sudah melakukan semua ini, tapi saya belum menemukan solusinya. Saya masih marah meledak-ledak, saya masih emosi, saya belum bisa
analisis ya, sebentar ya Bu ya. Mohon perhatian. Seluruh peserta dan pengawas ujian dipersilakan memasuki ruangan ujian. Mohon perhatian. Waktu ujian akan berakhir dalam 5 menit. Saya makasih banyak ya, Salma dan aku, Waya, Raka, dan Pur membangun hati-hati, maafin aku ya. Ya, Pak, nanti nanti ya, belum tentu semua orang yang masalah itu. Itu itu. Lagi videonya ya, silahkan untuk anak-anak didiskusikan. Jadi di sini sudah menyediakan lembar kerja yang anak-anak bisa isi. Jadi nanti hasil diskusi kalian dituliskan di sini ya. Silakan ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan didiskusikan. Paham ya? Kalau soalnya ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan ya, Nek, ya. Gimana? Ada yang belum, Pak? Silakan diskusikan ya. Kalau kita jadi teman beliau, aku yang ditolak aku cara yang lebih efektif untuk melakukan kok bisa? Ya selesai ya, nih ya, kelompok 2 ya? Iya, untuk kelompok yang lain ya, ini ada yang tutup.
dan Saputra akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang 1. Apa yang membuat tokoh dalam video terlihat marah? Jawabannya, tokoh marah karena merasa diremehkan oleh temannya atau dianggap tidak bisa oleh para temannya. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda bahasa tubuh, ekspresi, ucapan yang menunjukkan tokoh sedang marah. Tanda, nada suara meninggi, wajah memerah, ekspresi kesal. Ketiga, bagaimana sebaiknya tokoh merespon setelah diberitahu oleh temannya? Jawabnya, sebaiknya tokoh menenangkan dengan tenang lalu menahan diri sebelum menjawab. nomor 4, kalau kami menjadi teman, adakah cara lain yang lebih efektif untuk menenangkan tokoh? Sebagai teman, saya akan memberi nasihat dengan kalimat yang menenangkan dan tidak menghakimi. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Perkenalkan, saya Fiona dari kelompok 4. Ini bertanya. Menurut kalian tokoh tersebut sudah tepat atau belum? Izin menjawab, reaksinya kurang tepat karena marah berlebihan justru membuat masalah semakin rumit dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Terima kasih kalau Sudah cukup? Cukup dulu. Terima kasih untuk kelompok 1, kasih dulu. Selanjutnya, siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 2? Silakan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Apa yang membuat tokoh dalam video terlihat marah? Tokoh marah karena terlalu sensitif terhadap kritik. Sebutkan tanda-tanda bahasa tubuh, ekspresi, ucapan yang menunjukkan tokoh sedang marah. Jawabannya, nada bicara sinis, gestur tubuh kaku, dan gerakan tangan tak terkendali. Bagaimana sebaiknya tokoh merespon setelah diberitahu oleh temannya? Menurut kami, sebaiknya tokoh menarik napas dalam lalu mencoba memahami maksud temannya. Kalau kamu menjadi teman, adakah cara lain yang lebih efektif untuk menenangkan tokoh? Jawabannya, sebagai teman, beri contoh pengalaman pribadi agar tokoh merasa lebih dipahami. Baik, berikut pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan dulu. Bagaimana sih cara yang lebih sehat untuk mengekspresikan marah tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain? Baik, Nurul, jawabannya akan dibacakan oleh Langsung dijawab ya? Iya, Cara yang sehat yaitu bisa berbicara dengan kalimat tenang ataupun berbicara setelah emosi reda. Baiklah. Apakah sudah jelas? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok. Setelah kelompok 1 dan 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka, kami mendapat pendapat yang lain. Segera dibacakan teman-teman. 1. Apa yang membuat tokoh dalam video terlihat marah? Jawabannya, tokoh marah karena merasa pendapatnya tidak dihargai. Tanda-tanda yang menunjukkan tokoh sedang marah itu ada suara keras, memasang wajah cemberut, dan tatapannya itu tajam. Soal 3. Bagaimana sebaiknya tokoh merespon setelah diberitahu oleh temannya? Jawabannya, sebaiknya tokoh diam sebentar untuk menenangkan diri. Nomor 4. Kalau kamu menjadi teman, adakah cara lain yang lebih efektif untuk menengkah tokoh? Jawabannya, gunakan humor ringan agar suasana lebih cair. Baik, setelah pendapat kami, adakah kelompok yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Menurut kalian, apa dampak yang terjadi jika tokoh tersebut terus melampiaskan emosinya seperti tadi? Akibatnya, hubungan orang lain menjadi renggang, masalah tidak selesai, dan dia sendiri tidak bisa mengatasinya. Apakah sudah puas? Puas. Terima kasih. Ya. Kasih aku dulu. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait video yang ditayangkan tadi. Pemaparan yang pertama kami oleh teman saya. Silakan. Yang pertama, apa yang membuat tokoh dalam video terlihat marah?
Yang ketiga, bagaimana sebaiknya tokoh merespon setelah diberitahu oleh temannya? Jawabannya, sebaiknya tokoh mengambil waktu menenangkan emosi. Yang keempat, kalau kamu menjadi teman, adakah cara lain yang lebih efektif untuk menenangkan tokoh? Jawabannya, melakukan aktivitas yang positif seperti jalan sebentar atau olahraga ringan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Siapa? Bayangkan ketika kalian ada di posisi tokoh tersebut, maka apa yang sebaiknya kalian lakukan agar emosi dapat terkendali? Baik, saya akan menjawab. Kami akan melakukan dengan menarik nafas dan diam sejenak, lalu menjawab. Oke, baik. Sudah cukup, udah mengerti, Ustaz? Mengerti, Bu? Oke. Terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk kelompok 4, kasih aplaus. Sudah didengarkan? Kelompok 1 mengekspresikan kalau tadi dia itu marah karena diremehkan, Bu. Kelompok 2 beda lagi. Kelompok 2 tadi apa, Nak? Karena merasa dia tersinggung. Ya. Ada juga dia bahasa tubuhnya beda-beda. Ada yang kelompok 1 tadi dia merasa matanya otak merah. Terus juga dia ekspresinya kesal. Nada suara yang tinggi ya. Jadi beda-beda. Ada yang kelompok 4 tadi juga beda ya. Apa? Tidak mau mendengar. Ada beda. Jadi itu masuk tadi ke persepsi. Jadi setiap kelompok memiliki persepsi yang berbeda-beda dari melihat video. Ada yang mau bantu menyimpulkan? Silahkan, Nurul. Jadi dari pembelajaran yang kita bahas hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa emosi adalah reaksi atau perasaan tubuh dan emosi itu adalah wajar. Namun kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Nah, emosi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi positif itu contohnya senang, bangga, dan lain-lain. Kemudian contoh reaksi negatif, emosi negatif itu contohnya seperti kita kesal, marah, sedih, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula beberapa fungsi emosi. Salah satunya adalah emosi itu berfungsi sebagai sinyal dan serta kita ada beberapa cara untuk mengelola emosi dengan baik. Salah satunya kita dapat bermeditasi dengan melakukan dalam, kemudian kita dapat menulis jurnal dan bercerita kepada orang yang terpercaya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih, Nurul. Sangat menyimak ya apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang diterangkan, dan bahkan tadi dikaitkan juga dengan video yang kalian sudah tonton ya. Jadi Ibu ada kesimpulan dari sini ya. Jadi kesimpulannya, nah, selain yang disebutkan dari Nurul tadi sudah sangat bagus, bahkan sangat lengkap ya. Jadi dengan mengelola emosi dengan baik, kita bisa belajar lebih tenang. Kalau kalian bisa mengendalikan emosi, itu kalian jadinya merasa tenang, dapat mengambil keputusan dengan tepat juga. Ya, kalau kalian sudah tenang, kalian bisa mengambil keputusan dengan baik. Apa ya yang akan saya lakukan? Apakah saya marah, sedih? Di video tadi dia apa reaksinya? Marah. Apakah hal itu benar? Salah. Harusnya dibicarakan dulu dengan baik-baik, dengan mungkin mengelola nafas dulu, relaksasi dulu, ya. Karena ini tadi, karena belum bisa mengelola emosi dengan baik, jadi langsung meledak-ledak, langsung marah kepada temannya. Lalu kalau kalian sudah mengetahuinya apa emosi kamu bisa mengambil keputusan dengan baik, ini kalian bonusnya dapat membangun hubungan yang positif. Punya banyak teman, suka nggak banyak teman? Suka. Hubungannya baik, bisa mengekspresikan emosi dengan baik, ya. Teman-teman kalian juga suka, senang berteman dengan kalian, senang bercerita dengan kalian, ya. Jadi kira-kira apakah ada dampak negatif kalau kalian bisa mengendalikan emosi? Tidak ya. Semuanya itu positif. Jadi kalian, Ibu
pembelajaran kita. Waktunya sepertinya sudah cukup ya. Sebelum itu, Ibu ingin anak-anak menuliskan apa manfaat pembelajaran pada hari ini, ya. Bagaimana perasaan anak-anak? Ya, silakan dituliskan di lembar refleksi yang dibagikan ini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama sekali. Kalau ada yang masih bingung, yang mau ditanyakan, silahkan ya nak bertanya. Jangan takut, gak usah malu, ya. Tadi udah pintar, presentasi udah berani berpendapat. Oke, silakan kalian diisi. Zaki, mana udah dapet ya? Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Yang pertama, manfaat pembelajaran. Silakan dituliskan apa manfaatnya dari pembelajaran hari ini, apa yang anak ibu peroleh, ya, apa yang dilakukan. Yang kedua, perasaan ya. Gimana perasaan kamu? Apa yang dirasakan? Itu sesuai dengan yang sudah kita bahas ya. Yang sudah boleh ambil ya presentasinya. Saya ambil ya. Yang belum silakan tulis. Kasih Bu ya. Terima kasih. Ya. Ini sudah. Terima kasih Mas Ral. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Sangat aktif diskusinya tadi dan kalian sangat bagus menanggapi dari studi kasus yang ibu tampilkan video tadi ya. Tapi tidak hanya di kelas, ibu harapkan ini dapat diimplementasikan ke luar ya, di lingkungan ya, supaya kamu dapat apa? Mengelola emosi. Ya, kita berdoa dulu ya. Silakan kalian untuk diikutin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya nak. Setelah ini pelajaran siapa? Geografi, Bu. Pelajaran geografi. Sama ibunya apa nak? Pak. Oh, sama bapak Bu. Pak Andriadi ya? Iya Bu. Iya, Bu. Lanjutkan pembelajaran dengan baik ya. Iya, Bu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi